Halo dulur, kembali lagi bersama Maido United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Ya, ini sebetulnya mau berangkat kondangan teman-teman ya, tapi karena kondisi sedang hujan dan beberapa akhir belakangan ini memang cuaca kurang membaik. Jadi buat teman-teman di luar sana tetap jaga kesehatan. Jangan sampai sakit kayak ini, mulai pilek-pilek, batuk-batuk. Aduh, menyulitkan kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, di video kali ini kita akan seperti biasa diskusi tipis-tipis membahas beberapa berita terbaru yang ada di Manchester United. Karena selama jeda internasional ini menurutku tetap ada berita-berita yang menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Jason Wilcox dikenal menyukai formasi 4-3-3 yang membawa dominasi Manchester City. Ia memiliki hubungan yang kuat dengan Ruben Amorim dan keduanya berkomunikasi setiap hari. Wilcox menyaksikan latihan di pinggir lapangan di Carrington. Amorim mengatakan sistemnya akan berkembang seiring waktu ketika ia siap dan ia telah menyusun timnya dalam formasi 4-3-3 untuk beberapa sesi. Tetapi ini untuk menanamkan pemahaman terkait fase-fase permainan tertentu selama pertandingan. Ya sebetulnya kita kalau bicara soal sistem, ya nggak ada masalah ya. Entah itu 3-4-3, 4-3-3. Yang penting fondasi terkait filosofi, mental para pemain, dan visi antara pelatih dan pemain ini saling terintegrasi. Karena selama Amorim menjadi pelatih ya kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Amorim dan juga pemainnya karena masing-masing memiliki andil dalam keterpurukan bagi Manchester United selama ini. Tapi kalau kita melihat Amorim di musim ini itu enggak sekepala batu musim kemarin teman-teman ya. Kita juga bisa menilai bahwasanya di musim ini secara sistem 3-4-3 itu hanya di atas kertas. Tapi ketika menjalani pertandingan, para pemain itu lebih fleksibel ya. Beradaptasi, ada perubahan formasi, ada perubahan skema ketika dalam fase bertahan atau dari transisi bertahan ke menyerang. Itu para pemain lebih fleksibel. Beda dengan musim lalu ketika Amorim benar-benar saklek dengan 3-4-3-nya dan para pemain belum bisa mengimplementasikan dengan maksimal. Akhirnya ya pertandingan demi pertandingan selalu mengalami kekalahan. Tapi di musim ini dengan adanya fleksibilitas ketika menjalani pertandingan, Amorim tidak saklek dan kepala batu dengan 3-4-3-nya. Bahkan ya teman-teman, kalau Jason Wilcox memang suka dengan formasi 4-3-3 yang membawa dominasi bagi Manchester City, itu tidak menutup kemungkinan memang ya proyek jangka panjangnya tujuannya mengarah ke situ. Tapi kalau aku melihat dibandingkan kita memperdebatkan sistem 3-4-3 atau 4-3-3 atau bahkan 4-4-2 di era Sir Alex Ferguson, lebih cocok mana yang bisa diterapkan di Manchester United? Aku lebih melihat apa ya? Manchester United ini ingin memiliki pemain yang versatile gitu loh. Memiliki pemain yang benar-benar bisa ditempatkan di beberapa posisi dan tetap bermain maksimal. Tujuannya kalau aku melihat idealnya seperti itu. Karena apa? Ya di era sepak bola modern ini ya kita tidak perlu terpatok atau memperdebatkan terlalu banyak terkait sistem. Karena menurutku di era sepak bola modern ini para pemain dituntut untuk bisa beradaptasi lebih cepat, dituntut untuk mampu ditetapkan atau ditempatkan di beberapa posisi sesuai dengan kebutuhan pelatih. Karena apa ya sepak bola modern sekarang semua pemain di setiap lini harus bisa melakukan pressing. Setiap pemain harus memiliki aspek bertahan yang bagus karena lini pertahanan yang bagus ya lini pertahanan yang dimulai dari lini serang gitu loh. Jadi bukan hanya bicara soal sistem 4-3-3, 3-4-3, 4-4-2, itu hanya formasi di atas kertas menurutku. Tapi yang dibutuhkan oleh Manchester United di bawah kepelatihan Ruben Amorim, di bawah manajemen Ineos beserta jajarannya, Jason Wilcox, Sir Jim Ratcliffe, Omar Berada, itu menginginkan Manchester United memiliki pemain yang versatile, memiliki 11 pemain dan kedalaman skuad yang setara.
Dan sampai saat ini memang Amorim belum memiliki 11 pemain, apa ya, 11 pemain utamanya gitu loh, yang bisa benar-benar menerapkan skema filosofi yang diinginkan oleh pelatih. Dan sampai saat itu tiba, tentu kita sebagai fans harus tetap bersabar. Karena mau bagaimanapun Amorim tidak bisa menjalankan taktiknya dengan maksimal kalau 11 pemain ini belum sesuai dengan, apa ya, tipikal pemain yang dibutuhkan oleh pelatih gitu. Dan kalau kita lihat 5 pertandingan terakhir yang mana Manchester United masih unbeaten, ya mau bangga juga 2 pertandingan hasil seri, mau nggak bangga tapi ini hal yang langka bagi Manchester United, ya harus tetap disyukuri. Sambil menunggu di bursa transfer Januari, Manchester United harus tetap bergerak untuk mendatangkan pemain baru. Entah itu di lini serang untuk mencari pengganti Benjamin Sesko karena sekarang kabarnya dia cedera lutut. Joshua Zirkzee tidak bisa diharapkan dan bukan pemain nomor 9 murni di mata Amorim. Terus lini tengah juga masih belum stabil. Casemiro tidak bisa bermain 90 menit. Penggantinya pun ya Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo masih belum bisa menunjukkan hasil yang impresif di hadapan Amorim ketika menjalani pertandingan. Ya mau bagaimana lagi, Manchester United harus bergerak dengan efisien di bursa transfer Januari mendatang. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Ruben Amorim telah memperkenalkan aturan yang mewajibkan separuh anggota skuad untuk memberikan tanda tangan kepada penggemar di luar Old Trafford sebelum pertandingan. Sementara separuh lainnya melakukannya setelah pertandingan selesai. Sebetulnya kalau kita lihat aturan ini ya ada, apa ya, ada aspek positifnya lah, karena mau bagaimanapun ya kondisi di Manchester United, entah itu ketika mengalami kekalahan pasca pertandingan atau mempersiapkan laga-laga penting, fan service itu harus tetap dijaga karena tidak bisa dipungkiri Manchester United tetap salah satu klub terbesar di dunia yang memiliki daya tarik luar biasa bagi, apa ya, semua orang dari berbagai kalangan di dunia gitu loh. Maka dari itu kalau bicara soal fan service, sebetulnya kita jadi teringat pemain-pemain yang menolak untuk melakukan berfoto dengan para penggemar, pemain-pemain yang merasa congkak, sombong, tidak mau menyapa penggemar seperti Marcus Rashford lah, Alejandro Garnacho. Bahkan ketika melawan ASEAN All Star itu para pemain kan karena saking capeknya juga enggan berfoto, enggan memberikan komentar positif terhadap para fans, yang mana menurutku itu hal yang kurang bagus. Jadi di sini sepertinya Amorim menyadari apapun yang terjadi dengan kondisi internal di Manchester United, kita harus tetap ramah, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk para fans, karena mau bagaimanapun fans lah yang menjadi pondasi terbesar klub bisa berdiri sampai saat ini. Berkat dukungan dari para fans juga Manchester United bisa menjadi salah satu klub terbesar di dunia. Karena apa ya? Kalau kita bicara soal engagement, Manchester United lebih dari sekedar brand, tapi menjadi sebuah kebutuhan media, menjadi kebutuhan yang wajib untuk dikonsumsi terkait apapun yang terjadi di Manchester United. Entah itu hasil kemenangan ketika menjalani pertandingan atau hasil kekalahan, itu apapun disantap oleh media, dan siapapun yang mendengar berita soal Manchester United, entah itu fans, entah itu haters, semuanya tertarik. Ya memang agak lucu ya, tapi kenyataannya memang seperti itu. Manchester United sebagai sebuah brand sudah terlalu besar untuk bisa dikonsumsi oleh semua orang gitu loh. Maka dari itu kembali lagi kalau kita bicara soal aturan baru yang dicetuskan oleh Ruben Amorim ini, menurutku nggak ada salahnya. Dan karena apa ya, kalau kita lihat sebagai fans yang mendapatkan pelayanan seperti itu, merasa dihargai, tentu dari sudut pandang fans itu akan lebih respect terhadap pemain, terhadap pelatih, ya terlepas apapun hasil di pertandingan. Ketika dia mendapatkan pelayanan, ketika dia juga dianggap, dia dihargai, dia dihormati oleh klub yang diidolakannya, tentu sebagai fans akan lebih respect. Bahkan ketika mengalami kekalahan, ya
masih banyak fans Manchester United yang tetap setia mendukung Manchester United. Aku sendiri juga berharap bisa ke Old Trafford ya sebelum dirobohkan ya, sebelum dibangun New Old Trafford. Tapi ya dananya nggak ada. Lur, kita sebagai fans layar kaca tetap disyukuri aja. Yang penting tetap mendukung Manchester United. Apapun yang terjadi, apapun kondisinya, kalau kita bicara soal penderitaan, ya beberapa tahun terakhir selama 1 dekade kita sudah merasakan pahit-pahitnya membela Manchester United. Dan sekarang kita sebagai fans tentu berharap ada titik balik, ada hal-hal baik seperti yang sudah dikatakan oleh Ruben Amorim. Hari-hari baik akan datang dan kita semua tentu tidak sabar menantikan hal-hal seperti itu bisa terjadi secara konsisten di Manchester United. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain langsung tulis aja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Udah nih rada-rada ya apa kak? Iso budal bowo iki. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.